berjumpa kembali pada saat ini di hari Minggu. Apa kabar hari ini? Diharapkan semua ada di dalam keadaan yang sehat, sehat lahir dan sehat batinnya. Di dalam sukacita pada hari ini kita kembali lagi ada di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Firman Tuhan adalah pedoman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan itu pula yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita selalu ada di dalam keadaan yang sehat, lahir dan batin. Oleh karena itu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan pujian yang memberikan kekuatan kepada kita. Mengharap
kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan sekarang mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami memuji nama Tuhan, untuk kami merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami di dalam merenungkan firman Tuhan, agar supaya dalam kuasa Roh Kudus kami dapat menghayati firman Tuhan, dan dalam semangat yang ada pada diri kami serta sukacita, Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang mau melihat akan kondisi, keadaan dari bangsa Israel yang pada saat itu ada di dalam perbudakan di tanah Mesir. Dalam perbudakan yang terjadi, bangsa Israel merasa
merasakan tertekan. Mereka merasa tidak nyaman dalam menjalani akan kehidupan karena keberadaan mereka sebagai budak. Oleh karena itulah mereka berseru kepada Allah, menaikkan akan doa mereka agar supaya Allah berkenan untuk mendengarkan doa mereka, agar supaya Allah boleh menyatakan kuasa dan membebaskan mereka dari kondisi mereka sebagai budak. Dan Allah mendengar doa bangsa Israel. Allah memanggil dan mengutus Musa untuk dapat menghadap Firaun. Meskipun dalam panggilan dan pengutusan Musa menolak apa yang difirmankan oleh Tuhan. Musa merasa ia tidak mampu untuk dapat melaksanakan tugas yang bagi dirinya tugas itu begitu berat. Ia tidak mampu untuk berkata-kata. Oleh karena itulah maka Allah berfirman bahwa kalau ia tidak mampu untuk melakukannya, maka Allah menghadirkan Harun, yaitu kakaknya sendiri, untuk dapat mendampingi dia dan melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan itu. Di dalam melaksanakan tugas panggilan Musa bersama-sama dengan kakaknya Harun, dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini bahwa Musa ketika itu berumur 80 tahun. Sedangkan Harun kakaknya berumur 83 tahun. Umur yang sudah tidak muda lagi. Namun Tuhan berkenan untuk memanggil kedua orang ini. Sebelum pergi menghadap Raja Firaun, Allah berfirman kepada mereka bahwa apa yang akan terjadi dan akan dihadapi oleh Musa dan Harun, Allah sudah memberitahu kepada mereka. Selanjutnya, pergilah Musa dan Harun untuk menghadap Firaun, dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dengan melemparkan tongkat, kemudian menjadi ular. Tongkat Harun dilemparkan, dan kemudian Firaun memanggil orang-orang yang berilmu, memanggil ahli-ahli sihir yang ada di tanah Mesir untuk membuat hal yang sama dengan yang dibuat oleh Harun. Tongkat yang dilempar berubah menjadi ular. Namun ketika tongkat yang dilemparkan oleh para ahli sihir dan juga orang-orang yang berilmu di tanah Mesir itu, tongkat Harun menelan tongkat dari pihak Raja Firaun. Meskipun demikian, disampaikan di dalam bacaan Alkitab, hati Firaun tetap berkeras dan tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan tentang apa yang dilakukan Musa dan Harun, tentang apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Raja Firaun. Kita dapat melihat yang pertama adalah tentang kuasa Allah. Bahwa kuasa Allah itu sungguh-sungguh nyata di dalam keterbatasan manusia. Musa dan Harun telah lanjut usia, tetapi Allah berkenan untuk mengutus mereka dalam tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan yang didahului dengan mereka harus berjumpa, harus berhadapan dengan Raja Firaun ketika itu. Hal yang dapat kita lihat juga di dalam kuasa Allah itu, Allah mau menyatakan mujizatnya. Tongkat Harun menjadi ular. Dan meskipun para orang yang berilmu di tanah Mesir dan juga para ahli sihir di tanah Mesir mau melawan akan kuasa Tuhan, dapat dilihat di sini Tuhan mau menyatakan akan kuasanya. Tongkat yang jadi ular itu menelan tongkat dari pihak Raja Firaun. Yang ketiga, berkaitan dengan kuasa Allah ini, nantinya dalam perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan, meskipun diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran yang dinyatakan oleh Raja Firaun, namun pada akhirnya Allah dapat dan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Allah membebaskan penderitaan umatnya, yaitu Israel. Dan ini juga yang mau kita lihat, kita mau hayati dalam peristiwa Paskah. Allah yang Maha Kuasa itu datang ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus. Ia rela menderita, ia rela mati di atas kayu salib, dan kemudian pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, untuk menyelamatkan kita dari dosa yang kita lakukan, membebaskan kita dari kuasa maut. Itulah Allah yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Hal yang selanjutnya yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Ia peduli, ia merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihannya. Dalam kepeduliannya itu, maka ia ingin membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan. Ia juga peduli terhadap saudara dan saya. Ia senantiasa di dalam kepeduliannya menyertai dan melindungi kita dari kesulitan, dari pergumulan yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bahwa kuasa sihir dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Hal ini boleh nyata di dalam firman Tuhan,
bahwa kuasa sihir sehebat apapun tidak bisa melawan akan kehebatan dan kemahakuasaan dari Allah yang hidup. Allah yang berkarya di dalam kehidupan umatnya Israel, dan Ia juga yang berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, biarlah kita mau menjalani akan kehidupan dengan berpegang pada kemahakuasaan Allah, bahwa Ia senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Dan pelajaran yang selanjutnya adalah tentang tantangan yang dihadapi oleh Musa dan Harun, bahwa Musa harus melawan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk dapat melakukan tugas yang dipercayakan Allah kepada dirinya. Namun Allah melengkapinya. Allah memberikan kemampuan kepada dirinya dengan menghadirkan seorang yang mendampinginya. Juga selanjutnya, ia dimampukan untuk dapat memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, meskipun begitu banyak tantangan yang harus ia hadapi. Hal ini juga dialami oleh saudara dan saya pada saat-saat seperti sekarang ini, pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir. Malah sekarang ini semakin meningkat orang-orang yang terpapar. Semakin meningkat orang-orang yang meninggal karena penyebaran virus COVID-19 ini yang begitu cepat. Demikian pula halnya tantangan yang harus kita hadapi di dalam melakukan tugas panggilan dan pengutusan kita. Di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan di mana kita hadir sebagai bagian di dalam masyarakat di mana kita ada. Banyak hal yang kita hadapi dalam tantangan yang ada. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, saudara dan saya diajak untuk belajarlah dari tantangan itu. Bahwa tantangan merupakan bagian dari hidup kita. Kita tidak bisa terlepas dari tantangan, karena justru melalui tantangan itu, saudara dan saya, jika kita sedia menghadapi tantangan itu, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak gampang menyerah. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang termotivasi untuk dapat mengatasi tantangan itu, bukan lari dari tantangan. Selanjutnya, kita boleh memahami bahwa dalam tantangan yang ada, Allah hadir di dalam Yesus Kristus, menyatakan kuasanya melalui penyertaan Roh Kudus. Hal ini yang mau kita hayati. Hal inilah yang mau kita renungkan dan menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita melanjutkan hari-hari. Hari-hari yang di dalamnya banyak tantangan. Tantangan boleh ada,
tetapi kita mau melihat bahwa kuasa Tuhan melebihi tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan memampukan kita untuk terus berjalan dan terus hidup di dalam kuasa kasih dan persekutuan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memampukan kami melalui Roh Kudus agar supaya kami sungguh-sungguh menghayati firman-Mu dan juga sungguh-sungguh di dalam melaksanakan firman-Mu, agar supaya melalui kehadiran kami dapat menyatakan terang dalam cara hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.